Pada suatu masa, di kota Baghdad yang megah, terdapat seorang pedagang kaya bernama Abu Hani. Abu Hani adalah seorang pedagang yang sangat berhati-hati dan selalu mengawasi setiap transaksi dengan seksama. Namun, dia memiliki seorang sahabat yang sangat cerdik bernama Abu Nawas. Suatu hari, Abu Hani mengundang Abu Nawas untuk makan malam di rumahnya. Selama perjamuan tersebut, Abu Hani mengungkapkan kekhawatirannya tentang seorang pedagang yang diduga telah menipu dia dalam sebuah transaksi besar. Abu Nawas, kata Abu Hani, aku merasa bahwa pedagang tersebut telah menipu aku dalam jual beli unta. Aku sangat curiga, tetapi aku tidak tahu bagaimana membuktikannya. Abu Nawas, yang selalu siap untuk tantangan, berpikir keras. Dia memutuskan untuk membantu sahabatnya dengan rencana yang penuh kecerdikan. Dia meminta Abu Hani untuk mempercayakan kasus ini padanya dan pergi menghadap pedagang tersebut. Abu Nawas mendatangi pedagang yang dicurigai dan mulai berpura-pura sebagai seorang pembeli unta yang sangat kaya. Dia berkata, "Aku sangat tertarik dengan unta yang kau jual. Tapi aku mendengar rumor bahwa unta ini mungkin tidak begitu berkualitas. Bisakah aku melihat unta tersebut untuk memastikan kondisinya?" Pedagang, yang sangat bangga dengan kualitas untanya, segera memanggil unta dan mulai menunjukkan kelebihannya. Namun, Abu Nawas mulai mengajukan pertanyaan yang semakin membingungkan dan mendetail tentang unta tersebut, mulai dari usia hingga pola makan. Saat pedagang mulai merasa tertekan, Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan kecerdikannya. Dia mengajukan tawaran yang sangat tinggi untuk unta tersebut, tetapi hanya jika pedagang dapat memberikan jaminan tertulis bahwa unta itu tidak akan mengalami penyakit atau masalah kesehatan apapun dalam waktu 1 tahun ke depan. Pedagang, yang sangat serakah dan tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar, setuju untuk menandatangani jaminan tersebut. Abu Nawas, yang tahu bahwa pedagang tersebut tidak dapat memberikan jaminan yang benar-benar valid, segera mengajukan tuntutan kepada Abu Hani dengan bukti bahwa pedagang tersebut tidak jujur dalam transaksinya. Dengan bukti dan jaminan yang salah, Abu Hani berhasil menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan kembali uangnya. Pedagang tersebut terpaksa mengembalikan uang yang telah diterima dan bahkan dikenakan denda karena penipuan yang dilakukannya. Berita tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar ke seluruh kota Baghdad. Orang-orang terkesan dengan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang tampaknya tidak dapat dipecahkan dan membuat nama Abu Nawas terkenal di seluruh negeri. Dengan cara ini, Abu Nawas tidak hanya membantu sahabatnya, tetapi juga menunjukkan kepada seluruh kota Baghdad betapa pentingnya kecerdikan dan keadilan dalam setiap transaksi. Di suatu masa di kota Baghdad, Abu Nawas terkenal bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena rasa humornya yang tak tertandingi. Suatu hari, raja kota tersebut, Raja Harun al-Rashid, merasa bosan dengan rutinitas sehari-harinya dan memutuskan untuk mengadakan kompetisi besar di istana. Raja mengundang semua penduduk kota untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang menantang dan sangat tidak biasa, mengubah kota menjadi kota terbalik selama sehari penuh. Barang siapa yang dapat menunjukkan cara paling kreatif untuk membuat kota ini terbalik, kata raja, akan mendapatkan hadiah emas yang sangat besar. Abu Nawas, yang selalu mencari cara untuk membuat hidupnya lebih seru, segera memutuskan untuk ikut serta. Dia memikirkan rencananya dengan matang dan siap menghadapi tantangan yang aneh ini. Hari kompetisi tiba, dan seluruh kota Baghdad bersiap-siap untuk terbalik. Penduduk kota mulai dengan cara-cara yang aneh. Mereka membalikan jalan, menggantungkan lampu terbalik, dan bahkan mencoba berjalan dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Namun, semuanya tampak kacau dan tidak ada yang benar-benar berhasil. Abu Nawas memulai rencananya dengan cara yang sangat berbeda. Dia meminta bantuan dari beberapa temannya
untuk mengubah rumah-rumah di seluruh kota menjadi sebuah pertunjukan seni. Mereka membalikan semua furnitur di dalam rumah, tetapi membuatnya terlihat seperti keadaan normal dari luar. Dengan kata lain, mereka memanipulasi perspektif agar semua orang melihatnya seolah-olah kota benar-benar terbalik. Saat hari berlalu, penduduk kota dan bahkan Raja Harun al-Rashid terkejut dengan hasilnya. Mereka melihat rumah-rumah yang tampaknya berfungsi normal, tetapi terasa sangat aneh ketika mereka memasuki rumah-rumah tersebut. Semua barang di dalam rumah tampak seperti terbalik, tetapi begitu mereka beradaptasi dengan perspektif terbalik, semuanya menjadi sangat lucu dan menghibur. Kehadiran Abu Nawas menciptakan suasana penuh tawa dan kekaguman. Raja Harun al-Rashid merasa sangat terhibur dan terkesan dengan ide Abu Nawas. Meskipun semua orang berusaha untuk membuat kota tampak terbalik dengan cara mereka sendiri, Abu Nawas adalah satu-satunya yang berhasil menciptakan ilusi terbalik yang benar-benar memukau. Raja memanggil Abu Nawas dan memberinya hadiah emas yang dijanjikan. Dia juga memuji Abu Nawas atas kreativitasnya yang luar biasa dan rasa humornya yang tak tertandingi. Abu Nawas merasa bangga dan senang karena telah memberikan hiburan yang menyenangkan bagi semua orang di kota dan membuat hari itu menjadi salah satu kenangan yang tak terlupakan. Kota Baghdad kembali ke keadaan normal. Tetapi cerita tentang bagaimana Abu Nawas membuat kota terbalik dengan cara yang sangat cerdas dan lucu menyebar ke seluruh penjuru. Abu Nawas tidak hanya mendapatkan hadiah emas, tetapi juga reputasi sebagai orang yang memiliki kecerdikan dan selera humor yang luar biasa. Suatu hari, Abu Nawas menghadapi tantangan dari beberapa kakek-kakek bijak yang merasa dirinya lebih pintar darinya. Mereka memutuskan untuk menguji Abu Nawas dengan berbagai pertanyaan yang sulit. Salah satu pertanyaannya adalah tentang cara membedakan antara seekor ayam jantan dan seekor ayam betina hanya dengan melihatnya. Abu Nawas, dengan tenang, menjawab bahwa dia akan menggunakan metode yang sederhana dan praktis. Dia meminta sebuah papan kayu dan menggambar dua gambar ayam. Satu gambar ayam jantan dan satu gambar ayam betina. Kemudian, dia meminta para kakek-kakek tersebut untuk melihat gambar-gambar tersebut dan menilai mana yang benar. Para kakek-kakek tersebut merasa bingung dan bertanya kepada Abu Nawas tentang metode yang tidak biasa ini. Abu Nawas menjelaskan bahwa gambar tersebut menunjukkan perbedaan jelas antara ayam jantan dan betina, dan dengan cara ini, semua orang bisa mengetahui jawabannya tanpa harus memeriksa ayam secara langsung. Di sebuah kota besar yang megah, tinggal seorang pria bijaksana bernama Abu Nawas. Ia terkenal karena kecerdikannya dan kemampuannya memecahkan berbagai masalah dengan cara yang unik dan seringkali sangat lucu. Suatu hari, raja yang berkuasa di kota itu memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Raja memiliki cakram emas yang sangat berharga, dan ia ingin melihat apakah Abu Nawas dapat menyelesaikan sebuah teka-teki yang berkaitan dengan cakram tersebut. Raja mengumpulkan seluruh pejabat kerajaan dan para cendekiawan untuk menyaksikan acara tersebut. Setelah beberapa saat, raja pun mengundang Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku punya sebuah teka-teki untukmu. Jika kamu dapat memecahkannya, cakram emas ini akan menjadi milikmu. Jika tidak, maka kamu harus meninggalkan kota ini selamanya." Abu Nawas mengangguk dan mendengarkan teka-teki dari raja. Teka-tekinya adalah sebagai berikut. Di tengah padang gurun yang luas terdapat sebuah sumur ajaib. Di dasar sumur terdapat sebuah cakram emas. Bagaimana kamu bisa mengambil cakram tersebut tanpa terjatuh ke dalam sumur? Abu Nawas berpikir sejenak dan tersenyum. "Tunggu di sini," katanya, sebelum pergi ke pasar. Ia membeli sebuah tali panjang dan beberapa ember. Kembali ke istana, Abu Nawas mengikatkan ember pada tali dan menurunkannya ke dalam sumur. Setelah beberapa saat,
ia menarik ember tersebut yang ternyata penuh dengan pasir. Dengan cerdik, Abu Nawas menyebarkan pasir dari ember ke seluruh permukaan sumur, membentuk sebuah jalur. Dengan cara ini, kita dapat membuat jalan menuju cakram emas tanpa terjatuh ke dalam sumur, jelasnya kepada raja. Raja terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dan memberikan cakram emas kepada Abu Nawas. Namun, sebagai tambahan, raja ingin menguji lebih lanjut kemampuan Abu Nawas dengan tantangan berikutnya. "Tentu, aku punya tantangan lain untukmu," kata raja. "Di kota ini terdapat sebuah kebun anggur yang sangat luas. Bagaimana caramu mengambil semua anggur dari kebun tersebut tanpa menggunakan keranjang atau alat apapun?" Abu Nawas berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia pergi ke kebun anggur dan melihat banyak pengunjung di sana. Ia meminta izin dari pemilik kebun untuk memberikan beberapa anggur kepada pengunjung sebagai hadiah. "Kamu tidak perlu membayar apa-apa," kata Abu Nawas, "tapi aku punya permintaan. Jika kamu membagikan anggur-anggur ini kepada semua pengunjung, aku akan memberimu sebuah kejutan." Para pengunjung sangat senang dan mulai mengambil anggur. Sementara itu, Abu Nawas menyelinap ke kebun dan memetik semua anggur yang tersisa. Ketika pemilik kebun tiba dan melihat semua anggur telah diambil, ia bertanya kepada Abu Nawas bagaimana caranya. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ternyata, dengan membagi anggur kepada orang lain, aku bisa dengan mudah mengambil semua anggur yang tersisa tanpa menggunakan keranjang atau alat apapun." Raja sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang lebih besar, serta menyatakan Abu Nawas sebagai penasihat kerajaan yang cerdas. Abu Nawas terus dikenal sebagai sosok yang tidak hanya cerdas dan penuh petualangan, tetapi juga sangat humoris dan bijaksana. Pada zaman dahulu kala di sebuah kota besar di Arab, hiduplah seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai seorang penghibur ulung dan seorang pemecah masalah yang luar biasa. Suatu hari, berita tiba bahwa Raja Al-Malik dari kerajaan tetangga telah menemukan sebuah pulau misterius di tengah lautan. Pulau itu dipenuhi dengan harta karun yang sangat berharga, tetapi ada tantangan besar yang harus dihadapi untuk bisa mendapatkan harta tersebut. Raja Al-Malik menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang dapat mengatasi tantangan tersebut, dan Abu Nawas memutuskan untuk menerima tantangan ini. Dengan penuh semangat, Abu Nawas berlayar menuju pulau misterius dengan kapal kecilnya. Begitu tiba di pulau itu, ia disambut oleh sebuah peta kuno yang ditinggalkan oleh penjaga pulau. Peta itu menunjukkan lokasi harta karun yang tersembunyi di dalam gua di tengah pulau. Namun ada beberapa teka-teki yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Teka-teki pertama, jembatan yang hilang. Di bagian pertama petualangan, Abu Nawas menemukan sebuah jurang lebar yang harus diseberangi. Di seberang jurang, terdapat sebuah jembatan yang tampaknya sudah hancur. Di tepi jurang, terdapat sebuah papan bertuliskan teka-teki. Untuk melewati jurang ini, buatlah jembatan dari apa yang ada di sekitarmu. Abu Nawas melihat sekeliling dan menemukan beberapa batang kayu yang berserakan di dekatnya. Ia lalu mulai mengikatkan kayu-kayu tersebut dengan tali dan menciptakan sebuah jembatan sementara. Dengan hati-hati, Abu Nawas melintasi jembatan buatan sendiri, berhasil mencapai seberang jurang. Teka-teki kedua, badai pasir dan makhluk misterius. Begitu melanjutkan perjalanannya, Abu Nawas tiba di sebuah padang pasir yang luas dan berdebu. Di tengah padang pasir, ia bertemu dengan makhluk misterius yang meminta untuk diselesaikan teka-tekinya sebelum melanjutkan perjalanan. Makhluk itu berkata, "Di padang pasir ini ada sebuah kotak yang terkubur di bawah pasir. Temukan kotak itu dan buka dengan kunci yang ada di dalamnya. Tapi ingat, hanya dengan teka-teki ini kamu bisa menemukan kotak itu. Aku bukan manusia, tetapi aku memiliki tangan.
Aku tidak berbicara, tetapi aku bisa menyentuh. Aku tidak memiliki kaki, tetapi aku bisa berjalan. Apa aku? Abu Nawas berpikir keras dan akhirnya menjawab. Jawabannya adalah jam. Makhluk itu tersenyum dan menunjuk arah tempat kotak tersebut terkubur. Abu Nawas menggali pasir dan menemukan kotak yang terkunci. Ia menggunakan kunci yang ada di dalamnya dan menemukan sebuah petunjuk tambahan di dalam kotak tersebut. Teka-teki ketiga, gua kegelapan. Petunjuk dari kotak membawa Abu Nawas ke sebuah gua yang sangat gelap. Di dalam gua, ada sebuah batu besar yang menutupi jalan masuk ke ruang utama. Di depan batu tersebut, ada papan yang bertuliskan teka-teki. Untuk membuka jalan, kamu harus menerangi ruang ini dengan cahaya yang tidak pernah padam. Abu Nawas mencari di sekeliling gua dan menemukan sebuah lampu minyak tua. Ia menyalakan lampu tersebut dan meletakkannya di tengah gua. Lampu minyak tersebut ternyata memiliki mekanisme yang membuat batu besar itu perlahan bergerak dan membuka jalan menuju ruang utama. Harta karun dan muslihat cerdik. Di ruang utama, Abu Nawas akhirnya menemukan harta karun yang sangat berharga, termasuk perhiasan emas dan permata. Namun, di tengah harta karun tersebut, ia juga menemukan sebuah catatan yang ditulis oleh Raja Al-Malik. Catatan itu menjelaskan bahwa harta karun sebenarnya adalah jebakan untuk menguji kecerdikan dan keberanian. Untuk memperoleh harta ini, tulis Raja Al-Malik, kamu harus menunjukkan kepandaian dan kebijaksanaan. Jika kamu menggunakan harta ini dengan bijak dan membagikannya dengan orang lain, maka kamu akan menjadi orang yang benar-benar berharga. Abu Nawas mengerti maksud Raja Al-Malik dan memutuskan untuk kembali ke kota dengan membawa sebagian kecil dari harta karun. Ia membagikan harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan dan menyebarkan cerita tentang petualangannya. Raja Al-Malik sangat terkesan dengan tindakan Abu Nawas dan memberinya penghargaan sebagai pahlawan dan penasihat kerajaan. Kembali ke rumah. Setelah petualangan yang panjang dan penuh teka-teki, Abu Nawas kembali ke kotanya. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menggunakan harta yang ditemukan. Setiap kali ia menceritakan petualangannya, ia selalu menekankan pentingnya keberanian.